Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 8, mari hidup sederhana dan ikhlas. A. Mari hidup sederhana. Apakah arti hidup sederhana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana artinya bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Sekarang coba kita perhatikan ayat ini, yang artinya dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mengetahui ciri-ciri hidup sederhana, yaitu tidak berlebihan atau boros, dan tidak juga kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Misalnya, membeli barang yang banyak tetapi tidak diperlukan. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau bisa disebut juga dengan kata pelit. Apakah hidup sederhana harus miskin? Tentu saja tidak. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Justru, alangkah baiknya jika kita bisa kaya, agar bisa berbagi kepada orang lain, bisa menabung dan lain-lain. Kita bisa belajar hidup sederhana dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau pemimpin yang memiliki kekuasaan, namun beliau menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, beliau selalu tidur beralas tikar, sehingga saat terbangun dari tidur, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitulah kesederhanaan kehidupan Nabi Muhammad, tetapi beliau sangat mulia di sisi Allah. Insya Allah, kita semua bisa hidup sederhana jika kita berusaha. Mulailah dengan niat yang ikhlas, karena hidup sederhana merupakan perintah Allah. Contoh hidup sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makan dan minum sederhana, artinya tidak lebih atau tidak sedikit. Seperti pada saat makan bakso, antara makan 1/4 atau 4 mangkuk, maka yang dianggap sederhana adalah makan 1 mangkok. Yang kedua, menggunakan uang jajan secukupnya. Yang ketiga, membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Yang terpenting, rapi dan sopan. Apa saja keuntungan hidup sederhana? Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah karena tidak perlu banyak mengeluarkan harta untuk kebutuhannya. Yang terakhir, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain karena dia sudah merasa cukup dengan harta yang dimiliki. B. Mari ikhlas beramal. Apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberi dengan hati bersih. Contoh lainnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan ataupun imbalan. Bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Apakah bisa dikatakan ikhlas? Yang perlu diperhatikan, tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapat imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapat imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contohnya,
Ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, jika diniatkan membantu karena Allah, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang telah disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Jika seseorang sudah beriman dengan mantap, maka sikap ikhlas ini akan muncul dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, jika ibadah tidak dengan ikhlas, maka akan sia-sia dan tidak mendapatkan pahala. Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik, dan semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Nah, coba kita perhatikan Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam ayat ini dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena ingin dilihat oleh guru, oleh orang tua, ataupun oleh teman. Jika ingin dilihat, itu namanya riya, bukan ikhlas. Riya merupakan lawan kata dari ikhlas. Sebagai seorang muslim, segala amal perbuatan hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain: 1. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Meskipun ada orang yang memuji, tapi pujian bukanlah harapannya. 2. Beramal dengan tekun dan rajin. Yang 3. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Dan yang 4, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas, karena motivasi dalam melaksanakan tugasnya adalah Allah, jadi tidak mungkin dia berkeluh kesah. Semoga kita semua dapat menerapkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.